Geger sidang perdana perkara perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda akhirnya digelar siang tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang berjalan dengan lancar. Lalu seperti apa jalannya persidangan sidang perdana Ruben Onsu dan Sarwenda? Akankah Ruben Onsu dan Sarwenda keduanya sepakat untuk berpisah dan mengakhiri rumah tangga yang sudah mereka jalin? Dan apa yang membuat Ruben Onsu tetap pada pendiriannya untuk tetap menggugat cerai dan melanjutkan gugatan cerainya terhadap Sarwenda? Apa kata pihak Sarwenda dengan tetapnya Ruben Onsu untuk menggugat cerai Sarwenda? Sebelumnya, sidang perdana ini digelar tidak lama setelah baru-baru ini berhembus kabar bahwa Ruben mencabut gugatan cerainya atas Wenda, di mana kabar tersebut langsung diklarifikasi oleh pihak Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, juga kuasa hukum keduanya. Yang mengejutkan adalah komunikasi antara Ruben dan Wenda tampak masih terjalin apik. Lantas seperti apa hasil sidang perdana perceraian Ruben dan Wenda siang tadi? Seperti apa pula dukungan dan doa para sahabat atas rumah tangga Ruben dan Wenda? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perkara perceraian rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda akhirnya sampai pada sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang tadi tanggal 9 Juli 2024. Ruben Onsu dan Sarwenda pada persidangan perdana perceraian mereka siang tadi tidak tampak hadir. Keduanya hanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Kepada awak media, kuasa hukum Ruben dan Sarwenda juga menjelaskan bahwa klien mereka hanya mengikuti alur proses persidangan cerai di pengadilan agama. Namun di satu sisi, kuasa hukum keduanya juga mengungkap bahwa klien mereka tak menutup kemungkinan untuk adanya peluang rujuk kembali. Hari ini pemanggilan terhadap para penggugat dan tergugat panggilan pertama dan tergugat tidak hadiri persidangan hari ini. Alasannya apa Bang tidak hadir kedua belah? Untuk alasannya kami tidak mengetahui kenapa mereka tidak hadir. Hanya saja kami mematuhi panggilan dari pengadilan untuk menghadiri sidang hari ini. Untuk Ruben sendiri tidak hadiran? Sampai saat ini majelis belum meminta prinsipal untuk hadir di sini. Hanya masih legal standing dari kami sebagai kuasa hukum. Tak hanya itu, keputusan untuk berpisah secara baik-baik rupanya sudah menjadi komitmen utama Ruben dan Sarwenda dalam proses perceraian keduanya sejak awal. Hal itu terjadi lantaran keduanya mempertimbangkan adanya buah hati mereka yang masih sangat membutuhkan kehadiran sosok keduanya dalam kehidupan mereka. Kuasa hukum mengungkap bahwa walaupun persidangan cerai mereka sudah berjalan, namun hubungan antara Ruben dan Sarwenda masih berjalan baik-baik saja. Lantas benarkah sebenarnya mereka sudah memutuskan untuk berpisah secara baik-baik sejak awal perkara perceraian mereka terjadi? Berarti Ruben sendiri udah fit untuk berpisah. Bentar untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke Pak Idola. Alasannya nggak ada mediasi itu kenapa Bang? Mungkin ada seperti apa gitu bisa dijelaskan? Kalau alasan terusnya juga nggak tahu ya karena memang itu antara mediasi atau hubungan antara penggugat dan tergugat ya. Jadi kami mengajukan gugatan kami, kemudian minggu depan adalah panggilan kedua untuk tergugat dan penggugat juga. Sebelumnya, Ruben Onsu yang juga sempat ditemui tim Intens Investigasi saat didapat masih tetap bekerja di tengah proses perceraiannya dengan Wenda yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketika dirinya ditanya tentang gugatan perceraiannya kepada Wenda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, reaksi Ruben ketika itu di luar dugaan.
Di sisi lain, Anwar yang juga sahabat dekat Ruben ikut mendoakan agar rumah tangga Ruben dan Wenda tetap baik-baik saja. Tak hanya itu, Anwar juga berharap agar gugatan cerai yang diajukan oleh Ruben kepada Sarwenda tidak benar-benar terjadi. Menurut Anwar, dirinya sangat berharap Ruben dan Wenda bisa kembali baik dan harmonis seperti sedia kala. Ruben sedikit ke Ruben. Ruben gimana Ruben? Gimana keadaannya? Sangat shock. Ruben gimana Ruben keadaannya sekarang? Tangannya santai bang, tangannya iya. Kita Ruben masih komunikasi dengan Sarwenda kok Ruben. Ruben. Jujur ini Masya Allah, kalau aku pribadi karena aku memang kan suka digadang-gadangkan katanya sama Ruben gitu kan. Apalagi temen-temen aku juga sering kerja bareng sama Kak Ruben. Hampir 80% program aku tuh bareng sama Kak Ruben. Nah, aku mendengar berita itu, aku benar-benar sedih karena yang aku lihat dari media sosial, aku benar-benar sedih. Maksudnya kayak kalau aku sih pas udah lihat dari media sosial, ya udah aku berdoa kayak ya Allah mudah-mudahan enggak kayak. Karena sampai saat ini pun aku belum ketemu sama Bu Wenda, belum ketemu sama Pak Rubennya juga. Tapi kalau sama Bu Wenda aku chat-chatan, aku bilang cuma kayak Bu Wenda semangat ya. Terus bilang kayak iya Anwar kayak gitu. Tapi aku nggak mau nanya, bukannya nggak peduli ya. Tapi kan maksudnya itu udah ada ranahnya masing-masing. Takutnya sakanya Anwar kepo apa bagaimana. Tapi Anwar berharap setiap lihat berita yang ada di media sosial lagi rame, mudah-mudahan nggak terjadi. Karena yang Anwar tahu kan kadang berita namanya selebriti kan yang ada jadi nggak ada, yang nggak ada jadi ada. Itu kan netizen kadang suka yang kayak ngebakar, suka yang kayak apa namanya itu dirujak-rujak gitu kan. Jadi ya Anwar sebagai teman ya udah berdoa yang terbaik, mudah-mudahan enggak gitu aja. Dua rekan Ruben Onsu yaitu Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad juga pernah mengungkapkan harapan mereka atas kondisi rumah tangga Ruben dan Wenda. Sebagai sahabat karib, mereka berharap rumah tangga Ruben dan Sarwenda bisa kembali seperti sedia kala dan mereka bisa melewati prahara rumah tangga yang sedang terjadi di antara mereka. Kamu doain Ruben dong. Iya, aku juga mendengar berita, aku belum WA Ruben, tapi kemarin sempat ketemu di acara nikahannya anaknya John Fair, papi John Fair. Aku tanya, terus aku bilang, ya Ruben, aku doain semua yang terbaik untuk Ruben Onsu dan Sarwenda dan anak-anaknya. Aku doain semua teman-teman aku yang punya masalah cepat selesai masalahnya. Doa yang terbaik buat Ruben ya. Mengejutkan, kuasa hukum Ruben Onsu dan Sarwenda mengungkap terjalin komunikasi yang baik antara kedua pihak walaupun sudah melewati sidang perdana. Lantas seperti apa pula kondisi terkini Sarwenda pasca menjalani operasi plastik alias oplas di Korea Selatan belum lama ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah proses perceraiannya dengan Ruben Onsu, Sarwenda belum lama ini menjalani operasi plastik alias oplas pada area wajahnya di Korea Selatan, sekaligus liburan bersama anak-anaknya. Sepulang dari Korea Selatan, Sarwenda sempat mengungkap kondisi terkininya secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi. Menurut Sarwenda, memang dirinya sempat mengalami pembekakan pada area wajah yang dioplas. Hingga Sarwenda mengaku sempat merasakan telinganya mati rasa untuk sementara waktu. Tak hanya itu, Sarwenda juga menunjukkan luka bekas operasi yang terletak di area telinganya. Ini baru hari ke-15 by the way ya, ini baru hari ke-15 habis
pindahin lemak gitu kan. Tapi kan emang ada pembengkakan dulu kan, jadi emang kayak kita harus kayak adaptasi dulu gitu. Jadi ini juga masih ada biru, makanya tuh putih kan ditutupin biru gitu. Jadi ya baru 15 hari gitu. Kalau misalnya orang komen-komen ya udahlah gitu, karena kan segala sesuatu butuh proses. Dokternya aja bilang 3 bulan sampai 6 bulan gitu. Kalau sekarang udah redaan berarti ya emang orang kan beda-beda. Bisa nggak sih make up habis pas operasi sendiri? Make upnya susahnya karena di sini ya biru banget kan. Aku nggak begitu ahli buat nutupinnya, jadi ya kayak aku harus telepon makeup artis aku dulu gimana cara nutupin birunya gitu. Jadi ya itu doang sih kendalanya. Terus udah kayak gitu kayak rada ya namanya bengkak, gimana sih ya bengkak aja. Iya lagi sebelum berangkat emang kan kalau aku live itu emang ada jadwal sama brand ya, jadi emang ada kayak kerja sama brand gitu pasti kan. Jadi ya emang udah dijadwalin nih besok kan tanggal kembar langsung. Jadi ini lagi live lagi gitu. Jadi emang udah ada blockingan sih, maksudnya udah ada kerja sama. Selain oplas, Sarwenda juga mengaku dirinya menjalani operasi pemindahan lemak untuk mengencangkan kulit wajahnya. Hal itu dipicu oleh keinginan Sarwenda untuk mempercantik kulit wajahnya. Diakui Sarwenda pula bahwa dokter sempat alami kesulitan saat operasi mencari lemak di tubuhnya untuk dipindahkan ke area samping wajahnya. Oh, enggak. Ini kemarin itu ini, tapi ini jahitannya udah bersih. Nih, tadinya kan ada jahitan di kuping. Jadi kalau misalnya ditanya 3-6 bulan itu emang bener-bener harus nunggu sabar karena ini aja masih baal. Jadi kuping aku tuh nggak ada rasa. Selama liburan juga gitu sih? Iya, bisa denger gitu. Jadi sininya ada rasa, bawahnya baal. Karena kan di sini jahitan nih. Jadi dia itu mindahin lemak sambil ditarikan kulitnya gitu. Jadi ya emang bener-bener ambil lemak dari bagian paha karena ternyata di perut nggak ada. Jadi dokternya udah mencari biasanya 1 bagian, ternyata aku diambilnya 3 bagian karena nggak cukup buat 1 muka gitu. Jadi ambil di sini dikencengin karena kan beda kalau orang kurus tuh justru kulitnya, kalau kulit itu justru nggak bisa diapa-apain kecuali kamu emang di lifting kan gitu. Jadi ini jahit tapi udah nggak begitu ada tanda. Maksudnya aku ini hari ke-15 karena dokternya benar-benar bilang 6-1 tahun ya kalau tandanya ya, kamu sabar-sabar gitu. Jadi nggak jadi pindah. Jadi nggak jadi pindah gitu sebenarnya ya kan. Jadi ya sekarang lagi benar-benar beresin barang kayaknya seiring tinggal kali ya gitu. Ya. Mungkin tips traveling tapi cuan nggak bisa habis nih, apakah live TikTok terus? Nggak juga, maksudnya kalau aku ya live juga ada, kerja sama brand ada, ya kan ada brand ambassador juga, terus udah kayak gitu ya ada produk aku sendiri juga gitu, jadi kan maksudnya ada passive income ya gitu. Jadi menurut aku ya mau quality time sama anak tapi tetap harus mencari cuan buat duit quality time. Mengejutkan, kondisi terkini Sarwenda setelah melakukan operasi plastik di Korea Selatan belum lama ini. Lantas, seperti apa pula klarifikasi Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menanggapi isu rujuk antara Ruben dan Sarwenda? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Sebelum sidang perdana perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda digelar siang tadi, sempat berhembus kabar bahwa Ruben Onsu mencabut gugatan cerainya lantaran keduanya ingin rujuk. Ketika kabar itu dikonfirmasi ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihaknya meluruskan bahwa tidak ada pencabutan gugatan dari pihak Ruben Onsu. Meski demikian, komunikasi antara kedua pihak di tengah proses perceraian tampak masih sangat baik.
Akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap gugatan cerai Ruben yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terbukti dengan digelarnya sidang perdana siang tadi. Baik ya, jadi setelah kita meneliti dan menanyakan kepada majelis hakim, ternyata sampai saat ini surat pencabutan gugatan cerai yang diajukan oleh saudara ini RO itu tidak ada, belum kita terima. Jadi masih tetap statusnya terdaftar dan sidang tanggal yang sudah ditentukan. Karena kita belum menerima secara resmi surat tersebut, jadi kita belum bisa mengambil sikap apakah ini perkara ini dicoret dari register perkara pengadilan. Sampai sekarang ini belum ada. Jadi jadwal sidang yang sudah ditentukan tanggal, kalau nggak salah tanggal 9 Juli itu masih tetap. Masih bisa menutup kemungkinan untuk kembali nggak sih Bang? Artinya Ruben mencabut. Ya apapun kan bisa terjadi, namanya hidup kan. Ya saya nggak bisa bilang apa-apa. Ya. Terima kasih ya perhatiannya kepada Ruben, mohon doanya biar semuanya berjalan dengan lancar. Nggak apa-apa kan? Baik-baik aja hubungan mereka berarti ya. Abang, tapi mereka sudah bisa lagi tinggal beda rumah ya Bang? Kenapa? Sudah bisa ranjang, ke rumah. Rumahnya berbeda ya Bang, pulang ke rumahnya berbeda. Saya belum tahu juga tuh ya. Dasarnya Humas dulu ya. Humas menyampaikan bahwa ada gugatan dari RO ke Sarwenda. Ya memang nggak mungkin Humas bohong, ya itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi kita tim pengacara Sarwenda dengan RO sangat baik, ya komunikasinya sangat baik. Lalu komunikasi Sarwenda dengan RO juga sangat baik. Artinya dengan komunikasi yang baik ini kami harapkan hasilnya akan baik. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.